Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ustadz Ahmad Fauzi selaku dosen pembimbing mata kuliah Al-Idarah wa Isyraf. Dan tak lupa teman-teman yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan kami di sini untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anik Farika Apriyanti, Laili Muftuhatul Hikmah, dan Siti Arofah. Di sini kami akan mempresentasikan tema yang berjudul Administrasi Kesiswaan. Yang isinya meliputi, yang pertama ada pengertian administrasi kesiswaan, bentuk-bentuk kegiatan administrasi kesiswaan, lalu ada jenis-jenis dokumen administrasi kesiswaan, dan yang terakhir ada bentuk dan format dokumen administrasi kesiswaan. Yang pertama ada pengertian administrasi kesiswaan. Apa itu administrasi kesiswaan? Administrasi kesiswaan merupakan suatu penataan atau pengaturan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan siswa, mulai dari masuknya siswa sampai dengan keluarnya siswa dari lembaga atau sekolah tersebut. Administrasi kesiswaan sendiri merupakan seluruh proses kegiatan yang secara sengaja diupayakan dan direncanakan dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada semua peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan dengan efisien dan efektif dan tujuan pendidikan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kegiatan administrasi kesiswaan. Yang pertama ada mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Meliputi apa saja? Yakni meliputi pembentukan panitia, lalu juga ada penetapan daya tampung, serta penetapan syarat calon siswa baru. Yang kedua, yakni ada mengatur kegiatan orientasi siswa baru. Kegiatan orientasi siswa baru ini itu bertujuan untuk mengenalkan calon siswa baru dengan lingkungan yang ada di sekolah, meliputi guru, staf, teman-teman, baik itu sejawat maupun berbeda tingkat, dan lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga ada pengelolaan kelas. Pembelajaran yang baik dapat dilihat dari kondisi dan suasana kelas. Apabila suasana kelas tersebut mendukung, maka pembelajaran ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang keempat ada pembinaan disiplin siswa. Sikap disiplin sendiri merupakan aspek yang harus ditanamkan kepada siswa sejak dini mungkin. Karena sikap disiplin itu merupakan suatu sikap penampilan serta tingkah laku yang harus diterapkan sesuai nilai, norma, serta ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan sikap disiplin sendiri, diperlukan adanya peraturan atau tata tertib yang jelas, dan disertai dengan hukuman bagi pelanggar aturan tersebut. Yang kelima ada pengaturan kehadiran siswa. Kehadiran dan ketidakhadiran siswa di sekolah sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, karena suksesnya suatu pembelajaran juga ditentukan oleh ketekunan dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang keenam ada pengelolaan OSIS. OSIS merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. OSIS ini adalah suatu organisasi resmi yang ada di sekolah, yang fungsinya itu untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa dan sebagai sarana untuk menambah pengalaman bagi siswa. Contoh kegiatan OSIS yakni ada yang pertama ada kegiatan pengembangan pengetahuan dan kemampuan penalaran, contohnya seperti diskusi, temu karya, seminar, lalu ada juga penelitian, karya wisata, penulisan karya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni ada pengelolaan data siswa. Pengelolaan data siswa sendiri, data siswa yang sudah terkumpul atau terhimpun akan disimpan dengan rapi dan baik secara beraturan agar ketika diperlukan sewaktu-waktu data tersebut itu mudah dicari. Data tersebut biasanya berupa seperti data tentang identitas siswa, data tentang hasil belajar siswa, serta data tentang presensi siswa. Yang kedelapan ada mengatur siswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang membantu menunjang kegiatan intrakurikuler. Contohnya seperti study tour, karya wisata, mendaki gunung, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada mengatur promosi dan mutasi siswa. Promosi merupakan proses pemindahan siswa dari suatu kelas ke dalam kelas yang lebih tinggi tingkatannya dengan persyaratan tertentu. Sedangkan mutasi sendiri adalah suatu perpindahan siswa dari suatu sekolah ke sekolah yang lainnya dengan alasan tertentu.
Selanjutnya yakni ada jenis-jenis dokumen dan format administrasi kesiswaan. Ada jenis-jenis dokumen administrasi kesiswaan. Adapun jenis-jenis dokumen administrasi kesiswaan terdiri dari yang pertama ada buku kegiatan harian pelaksanaan urusan administrasi kesiswaan, lalu juga ada surat panggilan orang tua siswa, ada surat penskoran, surat pengunduran diri, surat mutasi masuk siswa, ada surat keterangan pindah atau keluar, ada surat keterangan pindah sekolah, surat keterangan ijazah asli belum jadi, surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, surat keterangan pengganti ijazah yang hilang atau rusak, surat keterangan lainnya, serta surat keputusan tentang tata cara pemberian penghargaan. Dan juga masih ada banyak lagi contoh-contoh dari jenis-jenis dokumen administrasi kesiswaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dan format administrasi kesiswaan. Yang pertama ada buku kegiatan harian pelaksanaan urusan administrasi kesiswaan. Contohnya seperti yang sudah tertera di video. Selanjutnya juga ada surat panggilan orang tua siswa, ada surat penskoran, ada surat pengunduran diri, surat mutasi masuk siswa, surat keterangan pindah keluar, surat keterangan ijazah asli atau belum jadi, surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, surat keterangan pengganti ijazah yang hilang atau rusak, surat keterangan lainnya, lalu juga ada surat keputusan tentang tata cara pemberian. Terus ada surat tentang buku klaver siswa, ada formulir pendaftaran penerimaan peserta didik baru, ada juga bukti pendaftaran penerimaan peserta didik baru, ada juga bukti lapor diri siswa baru, juga ada persyaratan lapor diri siswa baru, ada formulir biodata siswa, lalu juga ada instrumen penerimaan peserta didik baru, serta program kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.